Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Bapak Yahweh. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini berjudul Kenapa Harus Tritunggal? Benarkah Tuhannya umat Nasrani itu ada 3 pribadi? Lalu di ayat mana kita bisa menemukan kata Tritunggal? Kalau kita cari di kitab suci, sampai rambut kepala kita menjadi botak atau putih seperti saya sekalipun, kata Tritunggal tidak akan pernah diketemukan di ayat manapun. Kenapa? Karena kata Tritunggal itu merupakan kesimpulan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Maksudnya, Tuhan itu bagaimana, bukan Tuhan itu ada berapa. Karena Tuhan itu cuma satu. Jadi monoteisme. Tritunggal muncul di Konsili Nikea tahun 325 di kota Nikea. Sekarang kota Izmit di provinsi Bitinia, Turki. Tujuannya sebetulnya baik, yaitu menentang ajaran Arianisme yang menyatakan bahwa Yeshua HaMasiah itu hanya makhluk ciptaan, bukan Elohim. Jadi sebenarnya Konsili Nikea itu memurnikan Yeshua yang adalah Elohim, yaitu Yahweh yang berwujud seperti manusia, untuk ditempatkan pada posisi yang benar. Tritunggal juga dibahas di Konsili Konstantinopel pertama, sekarang kota Istanbul di Turki, yaitu sebagai konsili kedua tahun 381 untuk menambahkan dan mengklarifikasi bagian dari Kredo Nikea, termasuk peran dan kedudukan Ruach HaKodes sebagai bagian dari Tritunggal, namun bukan sebagai pribadi yang terpisah, melainkan membicarakan fungsi dari pribadi Elohim. Hal itu karena Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes itu satu. Hal itu tertulis di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Ki Slosa Hamidim Basamayim Ha'af Wahadafar Weruah HaKodes Uslastam Egadema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi bukan 3 atau 4 atau 5, tetapi satu. Yeshua itu Yahweh, terbukti di dalam kitab Yohanan 8 ayat yang ke-24 berbunyi, Laken amarti lakem kita mutu fakato tehem ki imlo ta'minu fi ki anihu tamutu fakato tehem, yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa yang dimaksud Dia? Ayat 27 mengatakan, mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Lalu siapa yang disebut Bapa? Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 63 ayat yang ke-16 katakan, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami, dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Dan hal yang sama juga kembali ditulis dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8 yang berbunyi, namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Di sini, dalam peran sebagai manusia yang sempurna, dalam tanda petik tentu saja, Yeshua HaMasiah yang Elohim itu
bermanifestasi seperti manusia, berperan seperti orang Yahudi lainnya yang memanggil Yahweh dengan sebutan Bapa. Kenapa? Karena kedekatan hubungan mereka dengan Sang Pencipta yang sangat dekat seperti Bapa dan anaknya. Jadi yang dimaksud Bapa oleh Yeshua adalah Yahweh. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi menyalibkan Yeshua. Karena dianggap menghujat Elohim, karena menyamakan dirinya dengan Yahweh. Dan hal itu seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, Ufafur zot biksu hayehudim bekepets yeter lehargo kilorak et yom hasabat hilel kiim gam amar al Elohim kihu afi wehu wekuhu dome le Elohim. Yang artinya, karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai bapaknya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Hal itu membuktikan kalau Yeshua itu Elohim atau Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 yang berbunyi, Weyadanu kiben ha Elohim bahwa yiten lanu lef lehaskil oto asher hu amen welo anaknu asher hu amen hu Yeshua Hamasya beno sehu Elohi amen wekayeat, yang artinya, dan kita mengetahui bahwa putra Elohim sedang datang dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar di dalam putranya Yeshua Hamasya. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Sekali lagi saya garis bawahi kata-kata dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu satu, bukan tiga. Jadi kalau mau menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta, yang benar bukan Tritunggal, tetapi Tunggal Tri. Karena Tuhan itu satu pribadi dalam tiga fungsi atau tiga manifestasi. Disebut Bapa, yaitu Yahweh, karena menciptakan. Disebut Putra, yaitu Yeshua Hamasya, karena turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, untuk berfirman kepada manusia, supaya siapapun yang percaya dan beriman kepada Yeshua Hamasya diselamatkan. Dan disebut Immanuel, yang dari bahasa Ibrani Imuna anaknu Elohim, yang berarti Elohim yang berada di dalam kita, yaitu Ruach HaKodes, dan ketiganya ini satu, bukan tiga. Kenapa ada yang menyatakan tiga pribadi? Karena orang tidak mengerti apa sih artinya pribadi. Saya sudah terangkan di khotbah saya yang berjudul Benarkah Yahweh bukan Juru Selamat? Silakan dilihat biar lebih jelas. Tapi intinya, jika pribadi itu seperti manusia, yaitu seperti saudara dan saya, beda orang. Sedangkan Yahweh, Yeshua dan Ruach HaKodes itu satu adanya, bukan tiga. Demikianlah video singkat dari saya, kiranya dapat memberikan pencerahan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan beri komen yang sopan, dan bantu forward atau bagi-bagi ke yang lain, agar menjadi berkat juga. Jangan lupa tekan tombol likes-nya, ya. Terima kasih, Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Yeshua Hamasya, menyertai dan memberkati kita semua. Amin.